Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Alwi, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2019 kelas A Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Hai, nama saya Sri Wahyuni. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas A. My name is Asniati Putri Syam. Dan saya Nur Fadila, bagian dari kelompok 4. Nah, dengan menonton video ini, kalian diharapkan dapat mengerti dan memahami apa-apa saja kebijakan-kebijakan baru yang ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 berdasarkan perubahan pada undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini dibuat untuk menunjang pembangunan pendidikan yang terkait dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Meskipun telah menunjukkan hasil yang baik, undang-undang sebelumnya tentu masihlah ada masalah-masalah yang harus dibenahi. Setidaknya ada 3 faktor yang melandaskan mengapa peraturan ini dibuat. Yang pertama yaitu untuk mewujudkan visi. Visi apa yang dimaksud? Visi yang dimaksud adalah visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas dan tentunya untuk mewujudkan profesionalitas guru. Apa saja profesionalitas guru itu? Yang pertama contohnya memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua yaitu mempunyai komitmen. Yang ketiga yaitu berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang yang ditempuh. Yang keempat dan seterusnya kalian bisa lihat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang kedua adalah untuk perbaikan tata kelola guru. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bekerja sama untuk memperbaiki tata kelola guru. Guru adalah kunci sukses untuk memasuki sistem pendidikan yang bermutu dan mempunyai daya saing. Tata kelola guru yang efektif ialah yang mampu melahirkan insentif dan memacu motivasi guru untuk memelihara dan meningkatkan kinerjanya. Salah satu komponen tata kelola guru yang paling berperan terhadap mutu dan pembinaan guru ialah yang terkait dengan rekrutmen dan penempatan. Untuk penempatannya itu harus sesuai dengan kebutuhan. Masalah yang ada saat ini adalah adanya ketidaksesuaian antara penempatan dan kebutuhan, sehingga terkadang terjadi penumpukan guru di satu tempat dan kekurangan guru di tempat lain. Yang ketiga yaitu akomodasi perkembangan tata kelola guru. Selanjutnya, landasan hukum. Setiap perubahan peraturan ataupun penetapan peraturan-peraturan baru pastilah ada landasan hukumnya. Landasan hukum itu dapat diartikan sebagai peraturan baku dan tempat berpijak atau titik tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan. Setidaknya ada 3 landasan hukum dalam menetapkan peraturan ini. Yang pertama yaitu pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Desember 2005. Undang-undang ini berisi pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional pelaksanaan sistem pendidikan nasional, dan juga berisi tentang aturan-aturan guru dan dosen. Dan yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Ya, seperti yang kalian tahu, ini adalah peraturan sebelumnya.
sebelum diubah menjadi peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dilakukan oleh saudara Abi. Nah, pemaparan selanjutnya adalah apa saja yang berubah pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 terhadap peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008. Nah, pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 terdapat perubahan dan penambahan. Nah, apa saja yang berubah dan bertambah? Yang bertambah adalah tunjangan profesi. Penambahan tentang tunjangan profesi terdapat pada pasal 1 ayat 6, pada pasal 15, pada pasal 16, pada pasal 18, pada pasal 23, pada pasal 61 dan pasal 67A. Nah, terlebih dahulu kita harus mengerti apa sebenarnya tunjangan profesi itu. Nah, tunjangan profesi adalah berdasarkan penambahan pada ayat ke-6 pada pasal 1 dijelaskan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Nah, selanjutnya untuk siapa tunjangan profesi itu diberikan? Nah, telah dijelaskan berdasarkan perubahan pada pasal 15. Pada pasal 15, tunjangan profesi itu diberikan oleh 1. Guru, 2. Guru yang diberikan tugas sebagai kepala satuan pendidikan, 3. Guru yang mendapatkan tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini adalah 1. Wakil kepala satuan pendidikan, 2. Ketua program keahlian satuan pendidikan, 3. Kepala perpustakaan satuan pendidikan, 4. Kepala laboratorium, bengkel dan atau unit produksi satuan pendidikan, dan kelima, pembimbing kasus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu. Nah, selanjutnya apa saja syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi? Nah, tunjangan profesi ini dapat diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat yang telah diatur pada pasal 15 ayat keempat, yaitu 1. Memiliki setidaknya 1 atau lebih sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Nah, para calon guru dapat memperoleh lebih dari 1 sertifikat pendidik, tetapi hanya diberikan 1 nomor registrasi. Nah, selanjutnya adalah guru harus memiliki nomor registrasi guru. Nah, nomor registrasi guru ini adalah deretan nomor unik yang dimiliki oleh setiap guru PNS maupun non PNS yang sudah tersertifikasi atau yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, yang ketiga adalah memenuhi beban kerja. Jadi guru harus memenuhi beban kerjanya terlebih dahulu, baru bisa memperoleh tunjangan profesi. Selanjutnya yaitu aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran dan atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki. Nah, selanjutnya adalah guru harus berusia maksimal paling tinggi 60 tahun. Nah, selanjutnya adalah guru tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat guru itu bertugas. Selanjutnya, guru harus memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik. Nah, terakhir, guru harus mengajar di kelas sesuai rasio guru dan siswa. Nah, apa itu rasio guru dan siswa? Rasio guru dan siswa didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, sekian pemaparan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dila. Terima kasih.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kami, yaitu beban kerja guru. Apa itu beban kerja guru? Yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang guru yang memang sepantasnya harus dikerjakan. Nah, di sini jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 hampir sama dengan tahun 2017. Isinya sama, beban kerja guru. Apa-apa saja itu beban kerja guru? Yaitu yang pertama, merencanakan pembimbingan atau pembelajaran, yaitu merencanakan bagaimana awal pertemuan dengan murid. Setelah perencanaan, yang kedua adalah melaksanakan pembimbingan atau pembelajaran, yaitu melaksanakan apa yang telah direncanakan. Yang ketiga adalah menilai apa yang telah dilaksanakan, tentu saja harus dinilai, seperti melaksanakan ujian. Melaksanakan ujian harus dinilai setelah itu kan. Nah, yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik, yang artinya yaitu tidak selamanya apa yang diajarkan kepada peserta didik tersebut langsung mengerti atau mengetahui apa yang dijelaskan. Pasti sebagian dari mereka tidak terlalu mengerti atau tidak paham. Nah, di sini tugas kita adalah membimbingnya dan melatihnya untuk paham dengan apa yang kita maksud. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan. Apa itu tugas tambahan? Yaitu menjadi seorang wali kelas atau menjadi pembimbing organisasi seperti OSIS atau pramuka, atau menjadi pembina ekstrakurikuler. Nah, itulah tadi beban-beban kerja guru. Nah, sekarang bagaimana beban kerja guru tersebut dapat terpenuhi? Yaitu dengan cara memenuhi 12 jam tatap muka sebagai tugas tambahan menjadi wali kelas, ketua program, kepala perpustakaan. Nah, selanjutnya 6 jam tatap muka untuk tugas tambahan pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Yaitu sekolah yang mengadakan murid yang berkebutuhan khusus untuk membimbing anak tersebut. Nah, selanjutnya 6 jam tatap muka untuk tugas tambahan, yang dimaksud tugas tambahan yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu menjadi pembimbing ketua OSIS, menjadi ketua pembimbing pramuka, dan organisasi lainnya yang menyangkut pendidikan. Oke, selanjutnya kita membahas tentang beban kerja kepala sekolah dan pengawas. Apa saja beban kerja kepala sekolah? Yaitu melaksanakan tugas manajerial. Apa itu tugas manajerial? Yaitu tugas yang dapat mengembangkan perubahan sekolah tersebut dan melaksanakan pemajuan untuk sekolah tersebut agar dapat berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya, pengembangan kewirausahaan, yaitu mengembangkan kewirausahaan dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan, yaitu menindaklanjuti atau melihat apa saja kemampuan dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, yang terakhir adalah keadaan tertentu yang dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu untuk melaksanakan pembimbingan terhadap guru-guru tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam sekolah maupun guru tersebut untuk meningkatkan situasi pembelajaran atau memperbaiki dan menjadikannya lebih baik. Baiklah, selanjutnya apa saja beban pengawas? Yaitu melakukan pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan pada guru profesional. Mengapa harus ada pengawasan
pengawas, karena seperti yang kita ketahui bahwa apa-apa saja yang tidak diawasi pasti akan terjadi kesalahan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Pengawas tersebut bertujuan untuk memberi pernyataan kepada pemerintah bahwa sekolah ini melakukan yang sepantasnya. Itulah mengapa sejak kita SMA, seorang guru atau kepala sekolah kita sendiri mengarahkan untuk datang ke sekolah lebih rapi ketika pengawas akan datang ke sekolah kita, dan memberikan kita materi untuk agar lebih aktif ketika pengawas masuk ke kelas kita. Dalam beberapa sekolah mungkin menerapkan hal tersebut karena untuk memperlihatkan kepada pengawas tersebut bahwa sekolah ini memang melakukan yang sepantasnya. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, penugasan dan penempatan guru. Apa saja itu? Pertama, penyelenggara pendidikan dapat mengangkat atau menempatkan guru. Sebelumnya, hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengangkatan dan penempatan guru diatur oleh peraturan menteri. Kemudian, penugasan khusus. Pemerintah pusat dan daerah dapat memberi tugas khusus kepada guru berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pemindahan guru dapat dilakukan setidaknya jika ia telah bertugas selama 4 tahun di daerah yang bersangkutan. Kemudian, kesanggupan. Sebelumnya, penandatanganan kesanggupan ditugaskan di daerah khususnya hanya 2 tahun, namun berubah menjadi 10 tahun. Kemudian, penempatan jabatan. Agar dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan atau jabatan fungsional lainnya harus memenuhi kebutuhan sebagai guru dan telah menjadi guru paling tidak selama 8 tahun. Kemudian ada beberapa pasal tentang guru yang kemudian dihapus. Pasal berapa saja yang dihapus? Pasal-pasal yang dihapus yaitu pasal 6, pasal 12, pasal 14, pasal 17, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 25, 26, 27, 28, dan 29. Di mana pasal ini beberapa pasal ini berisi tentang tunjangan guru selain PNS itu yang dihapus. Kemudian guru sudah tidak wajib mengajar dalam 24 jam dalam sepekan atau seminggu, itu sudah dihapuskan. Dan beberapa penghapusan pasal lainnya